Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Hildawati Syah dari Fakultas Psikologi Universitas Boswa Makassar. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas terkait materi populasi dan sampel. Jadi, sama seperti video-video sebelumnya, yaitu saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jadi, materi yang akan kita bahas, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu adalah populasi dan sampel. Jadi, salah satu bagian dalam penelitian itu adalah menentukan populasi dan sampel penelitian. Jadi, kegiatan penelitian itu banyak dilakukan dengan menggunakan penarikan sampel karena dibandingkan metode sensus penarikan sampel itu lebih praktis, hemat biaya, dan tidak banyak menyita waktu maupun tenaga. Jadi penentuan sampel itu dari situasi dari suatu populasi disebut sebagai penarikan sampel. Jadi setiap penelitian ilmiah itu berhadapan dengan masalah sumber data yang disebut populasi dan sampel. Seperti itu. Jadi pengertian populasi sendiri itu, kata populasi berasal dari bahasa Inggris yaitu population yang berarti jumlah penduduk. Jadi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu populasi berarti seluruh jumlah orang atau penduduk di suatu daerah, atau jumlah orang atau pribadi yang mempunyai ciri-ciri yang sama seperti jumlah penghuni baik manusia maupun makhluk hidup lainnya pada suatu ruang tertentu. Jadi populasi dalam istilah statistik itu khususnya yang berkenaan dengan penelitian adalah keseluruhan subjek penelitian. Jadi tujuan diadakannya itu adalah agar dapat ditentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan membatasi berlakunya daerah generalisasi. Jadi populasi itu tidak hanya berupa orang, tetapi juga bisa berupa benda yang lainnya. Oke, jadi ada jenis-jenis populasi, di mana kalau populasi dilihat dari penentuan sumber datanya itu populasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada populasi terbatas, yaitu populasi yang memiliki sumber yang jelas, batas-batasnya secara kuantitatif, seperti itu. Misalnya nih, 5.000 orang dai pada awal tahun 1999 dengan karakteristik masa belajar di pesantren itu 10 tahun, lulusan pendidikan Timur Tengah, dan lain-lain. Terus yang kedua itu ada populasi tak terhingga, yaitu populasi yang memiliki sumber data yang tidak dapat ditentukan nih batas-batasnya secara kuantitatif. Misalnya nih, dai di Indonesia itu yang berarti jumlahnya harus dihitung sejak dai pertama ada sampai dai yang ada sampai sekarang. Terus sampai mungkin dai yang akan datang, seperti itu. Terus ada jenis populasi itu dari kompleksitas objek atau sifat populasi. Jadi maka populasi itu juga dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada populasi homogen, yaitu keseluruhan individu yang menjadi anggota populasi, seperti itu, memiliki sifat yang relatif atau relatif sama satu sama lainnya, seperti itu. Misalnya nih, seorang dokter yang akan melihat golongan darah itu seseorang, maka cukup mengambil setetes darah saja. Jadi dokter itu tidak perlu nih satu botol darah, sebab setetes dan sebotol darah itu hasilnya kan sama saja, begitu kan? Cuman mau mengecek golongan darah, seperti itu. Terus yang kedua ada populasi heterogen, yaitu keseluruhan individu anggota populasi relatif memiliki sifat-sifat individual, seperti itu, di mana sifat tersebut itu membedakan individu anggota populasi yang satu dengan yang lainnya. Misalnya nih, apabila kita ingin mengetahui rata-rata IQ mahasiswa UNPAD atau NIBOS lah, angkatan 2009, berarti rata-rata dari semua fakultas itu jelas rata-rata IQ-nya itu mahasiswa antar fakultas itu kemungkinan besar bervariasi. Jadi IQ mahasiswa fakultas kedokteran relatif lebih tinggi dibanding dengan rata-rata IQ mahasiswa fakultas lainnya. Jadi sehingga kita bisa mengatakan bahwa populasi tersebut keadaannya heterogen, seperti itu. Jadi populasi yang menggunakan seluruh anggota populasinya itu disebut sampel total atau sensus. Jadi penggunaan ini berlaku jika anggota populasi ini relatif kecil. Jadi untuk anggota populasi yang relatif besar itu maka diperlukan mengambil sebagian anggota populasi yang dijadikan sampel. Oke, jadi dari pembahasan tersebut
dapat dipahami nih bahwa populasi itu adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Seperti itu. Next kita akan membahas terkait sampel. Jadi kata sampel itu juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu sample, yang berarti contoh. Jadi sampel dalam penelitian adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Jadi perlu dibedakan di sini istilah sampel dan sampling. Jadi sampel itu merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dari suatu penelitian. Adapun sampling itu adalah cara yang digunakan untuk mengambil sampel tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa sampel itu adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasinya besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, seperti itu. Maka peneliti itu dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Jadi kesimpulannya adalah akan diberlakukan untuk populasi. Adapun jenis-jenis sampel itu jadi secara sederhana, sampel penelitian dapat diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu sebagai yang pertama ada sampel probabilitas atau probability sampling. Nah, di mana probability sampling itu adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk menjadi sampel. Terus yang kedua ada sampel non probabilitas atau probability sampling. Jadi probability sampling ini artinya setiap anggota populasi itu tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama sebagai sampel. Jadi next ada teknik pengambilan sampel penelitian. Nah, di mana dalam penentuan sampel itu ada 4 yang harus dipertimbangkan untuk menentukan besarnya sampel yang diambil sehingga dapat diperoleh gambaran yang representatif dari populasinya. Oke, jadi keempat faktor yang harus dipertimbangkan itu yaitu sebagai yang pertama tingkat keseragaman dari populasi. Jadi semakin homogen populasi ini, semakin kecil sampel yang akan diambil. Terus kedua ada tingkat presisi atau ketepatan dan ketelitian yang dikehendaki dalam penelitian. Jadi makin tinggi tingkat presisi yang dikehendaki ini, semakin besar anggota sampel yang harus diambil. Terus yang ketiga, rencana analisis dikaitkan dengan kebutuhan untuk analisis. Jadi kadang-kadang besarnya sampel ini masih belum mencukupi kebutuhan analisis sehingga mungkin diperlukan sampel yang lebih besar. Terus yang terakhir itu ada teknik penentuan sampel yang digunakan. Jadi penentuan ukuran sampel ini dipengaruhi oleh teknik penentuan sampel yang digunakan. Jadi mengenai teknik pengambilan sampel itu pada dasarnya itu ada 2. Yang pertama itu ada rancangan sampel probabilitas atau probability sampling design. Jadi terus yang kedua itu ada rancangan sampel non probabilitas atau non probability sampling design. Oke, jadi itulah tadi terkait pengertian dari populasi dan sampel. Oke, next saya akan membahas terkait macam penelitian kuantitatif. Jadi, dalam penelitian kuantitatif itu tentunya ada berbagai macam seperti itu yang digunakan. Nah, jadi yang pertama saya akan membahas terkait korelasional. Jadi pengertian penelitian korelasional itu, kata korelasional itu berasal dari sebuah kata dalam bahasa Inggris yaitu correlation atau menjadi korelasional. Jadi artinya saling berhubungan atau hubungan timbal balik. Jadi sebuah correlation atau korelasi adalah suatu uji statistik untuk menentukan tendensi atau pola dari 2 variabel atau lebih, atau biasa dikatakan 2 set data yang bervariasi secara konsisten. Dalam ilmu statistika, istilah korelasi ini diberi pengertian sebagai hubungan antara 2 variabel atau lebih. Jadi hubungan antara 2 variabel ini dikenal dengan istilah bivariate correlation. Sedangkan hubungan antar lebih dari 2 variabel itu dikenal dengan multivariate correlation. Jadi penelitian korelasi itu mempunyai 3 karakteristik yang penting. Jadi bagi para peneliti yang akan menggunakannya, yaitu yang pertama, penelitian korelasi itu tepat bila variabel kompleks dan peneliti tidak memungkinkan untuk melakukan manipulasi dan mengontrol variabel, seperti pada penelitian eksperimen. Terus yang kedua, ada memungkinkan variabel itu dilakukan pengukuran secara intensif dalam setting atau lingkungan nyata. Terus yang ketiga, ada memungkinkan peneliti itu memperoleh derajat
asosiasi yang signifikan. Ini menurut Soekardi, itu menurut Soekardi. Terus yang kedua ada penelitian eksperimen. Jadi pengertian dari penelitian eksperimen ini ada menurut Wiersma pada MZIR 2011, dia itu mendefinisikan bahwa eksperimen itu sebagai suatu situasi penelitian yang sekurang-kurangnya satu variabel bebas yang disebut dengan variabel eksperimental. Jadi itu sementara itu menurut Davis, dia itu mengatakan bahwa penelitian eksperimen itu didasarkan pada asumsi bahwa dunia itu bekerja menurut hukum-hukum kausal, di mana hukum-hukum ini esensinya adalah linear. Jadi meskipun bersifat komplikasi dan interaktif, seperti itu, bersifat komplikasi dan interaktif. Jadi tujuan penelitian eksperimental ini adalah untuk menetapkan hukum sebab akibat dengan mengisolasi variabel kausal. Jadi lebih lanjut itu Davis mengatakan bahwa pandangan yang lebih ringan tentang asumsi-asumsi filosofis di belakang penelitian eksperimen itu adalah bahwa kadang-kadang dan dalam cara yang sama. Jadi dunia itu bekerja menurut hukum-hukum kausal. Jadi karakteristik penelitian eksperimen itu proses penelitian eksperimen itu terdiri atas 3 karakteristik, yaitu ada manipulasi, ada pengendalian, dan pengamatan. Nah, manipulasi sendiri itu merupakan manipulasi langsung peneliti terhadap sekurang-kurangnya satu variabel. Bebas merupakan salah satu karakteristik yang membedakan semua penelitian eksperimen dari metode penelitian yang lain. Jadi secara sederhananya itu, manipulasi yang dimaksud ini adalah bahwa peneliti memutuskan apa bentuk atau nilai-nilai variabel bebas yang diambil dan kelompok yang mana yang akan mendapatkan bentuk yang sama. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, ada 2 asumsi yang menjadi dasar penelitian eksperimen, yaitu apabila 2 situasi dalam segala hal kecuali faktor yang ditambahkan atau dibuang dari salah satu situasi itu. Jadi setiap perbedaan yang muncul di antara kedua situasi tersebut itu dapat pernyataan disebut hukum variabel tunggal atau law of the single variable. Terus yang kedua, apabila 2 situasi ini tidak sama, tetapi dapat ditunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel yang signifikan dalam menimbulkan gejala yang sedang diteliti, atau variabel yang signifikan itu dibuat sama. Maka setiap perbedaan yang terjadi di antara kedua situasi itu sesudah dimasukkannya variabel baru ke dalam salah satu di antaranya dapat dianggap sebagai disebabkan oleh variabel baru tersebut. Terus yang ketiga ada pengamatan, di mana pengamatan itu dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh nih manipulasi variabel bebas terhadap variabel yang terikat dalam suatu penelitian eksperimen, sehingga pengamatan itu perlu dilakukan seperti itu. Jadi pengamatan itu dilakukan pada ciri-ciri tingkah laku subjek yang diteliti. Jadi proses melakukan eksperimen ini, pengamatan ini, peneliti berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis. Jadi pengukuran itu dilakukan dengan menggunakan instrumen. Jadi terkait instrumen kalian boleh dicek di video-video sebelumnya. Sekian dari penjelasan dari saya terkait populasi sampel dan macam penelitian kuantitatif. Sekian dari saya Siti Hilda Watisya, pamit undur diri. Semoga apa yang saya bawakan pada video kali ini bermanfaat untuk teman-teman sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.